jatuh mendekati mulutmu yang ikhlas berjanji untuk Cinta selamanya. itu bukan melemahkan hati, bukan membawa Apakah tangan. di antara kita yang kejam, Hayati? Tunjukkan pada perempuan itu bahwa engkau tidak akan mati lantaran dibunuhnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya The One and Only di channel X Kartap yang selalu menyuguhkan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kucap kicep. Nah guys, di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwich yang dirilis tahun 2013. Kisahnya diadaptasi dari sebuah novel karangan Buya Hamka. Film ini menceritakan kisah seorang pemuda yang bernama Jainuddin yang berasal dari Makassar berlayar menuju tanah kelahiran ayahnya di Padang Panjang. Kemudian di sana Jainuddin hatinya terpikat pada seorang gadis jelita bangsawan yang bernama Hayati. Namun apa daya, adat istiadat menghalangi cinta mereka. Bagaimana kisahnya? Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. 3, 2, 1, cerot, 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 ngabacot. Latar belakang tahun 1930, dikisahkan seorang pemuda yang bernama Jainuddin. Jainuddin kala itu berniat akan pelesir ke tanah kelahiran mendiang orang tuanya. Jainuddin ini adalah pemuda yang tak berada dan tak bersuku. Ibunya berdarah Bugis sedangkan ayahnya suku Minang. Oleh karena itu dalam status masyarakat Minang, menurut nasab garis keturunan ibu Jainuddin tidak diakui. Meski begitu, dirinya tetap memaksa untuk menyambangi tanah kelahiran ayahnya di Padang. Setelah sampai, Jainuddin pun tinggal di rumah Made Jamilah. Keesokan harinya, Jainuddin pun berkeliling melihat keindahan dan panorama alam tanah kelahiran ayahnya yang dulu ayahnya sering ceritakan padanya. Kemudian Jainuddin bertemu dengan seorang gadis kembang desa yang bernama Hayati. Berikutnya lambaian Gunung Merapi, Limpa Peh Rumanan Gadang. Dan disitulah Jainuddin mulai mengagumi dan menyukai Hayati. Hari demi hari mereka pun sering bertemu dan mereka berdua juga sering mengirim dan berbalas surat satu sama lain. Kedekatan antara mereka pun akhirnya diketahui oleh tokoh pembesar adat di sana. Dan mereka pun tidak menyukai kedekatan Jainuddin dan Hayati yang semakin hari semakin lengket. Hingga akhirnya Jainuddin pun harus pergi dari kampung tersebut karena keberadaannya di sana tidak disukai oleh masyarakat setempat. Sebelum Jainuddin pergi, Hayati pun menemui Jainuddin di suatu tempat di mana mereka biasa bertemu. Di sana Hayati meyakinkan dan menyemangati Jainuddin bahwasannya dirinya akan selalu menunggu kedatangan Jainuddin walaupun bertahun-tahun lamanya Hayati akan tetap setia dalam penantiannya. Carilah kebahagiaan kita yang suci untukmu, kekasihku. Singkat cerita, Jainuddin pun pergi ke Padang Panjang dan kehadirannya pun sangat diterima oleh masyarakat setempat. Lalu Jainuddin juga bertemu dengan Bang Muluk yang merupakan anak dari pemilik rumah yang Jainuddin tumpangi saat ini. Tak lama kemudian Jainuddin mendapat surat dari Hayati yang dimana isi surat tersebut mengabarkan bahwa Hayati akan berkunjung ke Padang Panjang untuk menemuinya. Dan Hayati akan menginap di salah satu temannya yang bernama Khadijah. Hayati juga akan melihat acara pacuan kuda bersama Khadijah dan di tempat itulah mereka nantinya akan bertemu. Singkat cerita, Hayati pun sampai di rumah Khadijah. Di sana Hayati pun disambut dengan baik oleh keluarga Khadijah. Lalu Hayati pun diperkenalkan dengan pemuda yang bernama Ajis. Ajis ini adalah seorang pemuda tampan dan kaya raya. Terlihat dari tatapan Ajis terhadap Hayati seolah dia sangat mengagumi Hayati. Hingga akhirnya mereka pun pergi bersama menuju acara pacuan kuda. Di sisi lain terlihat Jainuddin yang sudah tidak sabar menunggu pertemuannya dengan pujaan hatinya. Sebelum bertemu Hayati, Jainuddin terlihat dipolka dulu oleh Bang Muluk agar terlihat good looking di hadapan Hayati. Di sana Hayati sangat begitu cantik dengan outfit yang dikenakannya yang begitu modern. Dan hal itu membuat Jainuddin kaget melihat penampilan Hayati yang berubah 90 derajat dari biasanya. Dan akhirnya mereka pun bertemu, namun sayangnya pertemuan itu terjadi sangatlah singkat. Karena di sana Ajis terlihat mengajak Hayati dan Khadijah pergi dari tempat itu. Hingga hal itu pun membuat Jainuddin sedih karena penantiannya tidak sesuai dengan apa yang dirinya harapkan. Di sana terlihat Ajis yang begitu dekat dengan Hayati. Jainuddin yang melihat itu malah kembali teringat akan janji Hayati saat pertemuan terakhir mereka kala itu. Saya kesini untuk ketemu Jainuddin.
Singkat cerita, lamaran dari Aziz dan Jainuddin pun datang bersamaan kepada Hayati. Terlihat keluarga besar Hayati sedang mempertimbangkan kedua lamaran yang datang dari dua pemuda tersebut. Hingga perdebatan pun turut hadir mewarnai di tengah-tengah keluarga Hayati. Namun pihak keluarga Hayati sepakat dengan pinangan yang datang dari Aziz. Karena tentu saja pihak keluarga lebih memilih Aziz lah yang pantas untuk menjadi suami Hayati. Karena Aziz berasal dari keluarga kaya dan terhormat, idaman mertua banget lah pokoknya mah ya guys ya. Keluarga pun meminta jawaban dari Hayati sendiri. Di sana terlihat Hayati yang sedih karena keluarganya tidak merestuinya dengan Jainuddin, pemuda yang Hayati sangat cintai. Dengan terpaksa akhirnya Hayati pun menuruti semua perkataan yang dikatakan oleh keluarganya. Singkat cerita, Jainuddin pun menerima surat penolakan lamarannya terhadap Hayati. Di sana Jainuddin pun sangat hancur tatkala membaca surat penolakan lamarannya dari Hayati. Jainuddin merasa kalau Hayati telah mengingkari semua janjinya terhadap dirinya. Karena penasarannya yang selalu menghantui, lantas Jainuddin pun mengirim surat dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Hayati. Hingga mereka pun saling mengirim dan membalas surat satu sama lain. Karena peristiwa itu, Jainuddin pun terbaring sakit dan hampir gila karena kejadian yang menimpa padanya. Dirinya seolah sudah tak memiliki semangat untuk hidup. Hari demi hari pun keadaan Jainuddin semakin memburuk. Hingga akhirnya Bang Muluk, sahabat Jainuddin, menyuruh Hayati untuk datang menjenguk Jainuddin. Dan Hayati pun akhirnya datang bersama Aziz untuk menemui Jainuddin yang terbaring lemah. Saat itu juga Jainuddin pun bangun dari tempat tidurnya. Namun saat Jainuddin mengetahui Hayati sudah milik orang lain, dirinya pun semakin terpuruk dan hancur. Sudah kepunyaan orang lah. Pergi! Keluar! Kemudian setelah pertemuan itu, Jainuddin dan Hayati tidak pernah bertemu kembali dalam waktu yang cukup lama. Terlihat hari-hari Jainuddin pun tanpa semangat, seperti hidup enggan mati pun tak ingin. Namun di sana Bang Muluk, sahabatnya, selalu memberikan motivasi hidup terhadap Jainuddin. Dan berkat motivasi-motivasi dari Bang Muluklah akhirnya Jainuddin pun bangkit dari keterpurukannya. Dirinya bertekad akan merantau dan mencari pekerjaan untuk menulis ke daerah Batavia atau Pulau Jawa. Mati jadi sahabat. Sampai mati jadi sahabat. Singkat cerita, Jainuddin pergi ke Batavia bersama Bang Muluk, dan di sanalah dirinya akan memulai kehidupan yang baru serta membangun semangat yang menggebu untuk mencapai titik kesuksesannya menjadi seorang penulis. Di Batavia mereka menemui seseorang yang merupakan kenalan Bang Muluk, dan kebetulan juga teman Bang Muluk itu bekerja di salah satu perusahaan penerbit atau surat kabar. Teman Bang Muluk itu sebelumnya telah membaca dan menyukai karya dari Jainuddin. Hingga tulisan dan karya Jainuddin itu membuat mereka terkesan. Oleh karena itu akhirnya mereka pun memfasilitasi mesin ketik kepada Jainuddin. Dan dari situlah Jainuddin pun mulai menulis dan mengetik semua karya tulisnya. Di sisi lain terlihat Hayati yang sedang menikmati kehidupan barunya dan menjadi istri dari orang kaya dan terpandang. Semua keinginan Hayati selalu terpenuhi di sana. Hingga hari-hari pun berlalu dan karangan atau tulisan dari Jainuddin sudah mulai diterbitkan. Sementara itu Hayati masih tetap menikmati kehidupan barunya yang dibaluti kemewahan. Namun di balik itu semua Hayati selalu kesepian karena ternyata Aziz selalu pulang larut malam. Dan Aziz juga ternyata adalah seorang penjudi dan pemabuk. Tidak jarang juga suami Hayati itu bermain perempuan di belakang Hayati. Hari demi hari pun telah berlalu. Karya-karya dari Jainuddin pun semakin dikenal dan dikagumi oleh semua orang yang membacanya. Terlihat Jainuddin pun terus bekerja keras untuk mencapai titik tertinggi dari kesuksesannya. Hingga akhirnya Jainuddin ditawari kontrak oleh perusahaan penerbitan dari Surabaya, serta Jainuddin pun sepakat untuk menerima dan pergi ke Surabaya. Dari situlah roda kehidupan Jainuddin terus berputar, dan kesuksesan Jainuddin pun mulai nampak ke permukaan. Di tempat lain terlihat Hayati sedang mengisi kesepiannya dengan membaca novel karangan Jainuddin yang diberikan oleh saudara perempuannya. Suatu ketika Hayati telat menyambut kedatangan suaminya karena tertidur saat membaca sebuah novel. Dan hal itu membuat Aziz marah terhadap Hayati, hingga kemarahan Aziz pun seakan melukai hati Hayati dan membuat dirinya menangis. Namun di sana Aziz langsung meminta maaf dan memberikan kabar kepada Hayati bahwa dirinya dinaikkan jabatannya di perusahaan tempat dirinya bekerja. Dan Aziz pun mengajak Hayati untuk pindah ke Surabaya. Di tempat lain terlihat Jainuddin yang baru saja membeli rumah yang sangat besar dan begitu megahnya. Sementara itu Hayati yang sudah pindah ke Surabaya, dirinya masih saja suka membaca novel sampai ketiduran. Dan hal itu membuat dirinya selalu lupa menyambut suaminya pulang kerja. Hingga Aziz pun marah terhadap Hayati dan menyinggung isi novel yang seakan-akan mirip dengan kisahnya dan Jainuddin. Serta Aziz juga mencurigai bahwa penulis novel itu adalah Jainuddin.
Singkat cerita, terlihat Zainuddin yang akan menggelar pertunjukan besar untuk anak-anak rantau, hingga undangan itu pun sampai kepada Aziz dan Hayati. Hari-hari pun berlalu dan sampailah kepada malam di mana pertunjukan itu digelar. Di sana terlihat Aziz dan Hayati turut hadir untuk menonton pertunjukan itu. Hayati pun menangis ketika melihat pertunjukan yang bertajuk Terusir ketika itu, karena kisahnya mengingatkan janjinya terhadap Zainuddin. Di dalam hatinya, Hayati bertanya-tanya, siapakah sebenarnya penulis novel tersebut? Hingga di akhir pertunjukan, Zainuddin pun menampakkan dirinya. Dan hal itu akhirnya menjawab semua penasaran Hayati, bahwa penulis novel terkenal yang sering dirinya baca tak lain adalah pemuda yang pernah dia ingkari janjinya, yaitu Zainuddin. Dan di sana mereka mulai heran sampai merasa takjub dengan pesta yang digelar oleh Zainuddin. Kemudian terlihat di sana Zainuddin dengan keikhlasan dan kelapangan hatinya menghampiri Aziz dan Hayati. Di sana Zainuddin memperkenalkan Aziz ke seluruh tamu terhormatnya. Namun di sana Aziz yang sedang tersandung oleh perekonomian malah meminjam uang kepada Zainuddin untuk membayar semua hutang-hutang judinya. Dan mengejutkannya, dengan kedermawanannya Zainuddin bersedia untuk melunasi semua hutang Aziz dan Hayati, di mana mereka adalah orang yang dulu menghinanya dan hampir saja membuat dirinya gila. Keesokan harinya, penagih hutang terlihat menyita semua barang-barang milik Aziz dan Hayati. Sampai-sampai mereka pun sekarang sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hingga akhirnya Aziz pun terlihat bingung dan stres melihat keadaannya saat ini. Lalu Aziz pun teringat akan Zainuddin yang akan memberikannya pinjaman uang. Singkat cerita, Aziz dan Hayati pun menemui Zainuddin dan berniat akan menumpang tinggal di rumah Zainuddin untuk sementara waktu, mengingat rumah mereka sudah disita. Scene pun berlanjut. Saat mereka sedang makan malam, terlihat Aziz di sana pingsan. Setelah sadar, Aziz pun kemudian berterima kasih kepada Zainuddin. Di sana Aziz mengatakan kepada Zainuddin bahwa dirinya akan segera pergi dan mencari pekerjaan karena dirinya merasa tidak enak kalau harus terus menumpang di rumah Zainuddin. Hingga akhirnya Aziz pun akan menitipkan Hayati di rumah Zainuddin sampai dirinya bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Dan Aziz juga berjanji saat dirinya sudah mendapatkan pekerjaan nanti, dia akan segera mengabari Zainuddin supaya Hayati kelak dapat menyusulnya. Tapi di sana Zainuddin tidak menyetujui rencana Aziz untuk pergi dengan keadaan yang masih kurang sehat. Namun Aziz tetap memaksa untuk pergi mencari pekerjaan. Dan akhirnya Zainuddin pun tidak bisa melarang niat dari Aziz tersebut. Tapi nasihat saya cuma satu. Setelah kepergian Aziz, terlihat Zainuddin dan Hayati pun seakan canggung karena kini mereka tinggal serumah. Semua itu adalah hal yang wajar, karena mereka berdua sebenarnya masih saling memiliki perasaan satu sama lain. Suatu hari terlihat Hayati yang ingin mengantarkan teh ke ruangan kerja Zainuddin. Namun di sana kebetulan Zainuddin sedang tidak ada dan hanya ada Bang Muluk saja di ruangan tersebut. Kemudian terlihat di sana Hayati bertanya kepada Bang Muluk, kenapa tidak ada yang boleh seorang pun masuk ke ruangan kerja Zainuddin. Lalu Hayati pun menanyakan lagi kepada Bang Muluk, apakah Zainuddin masih menyimpan dendam terhadap Hayati karena telah mengingkari janjinya terhadap Zainuddin kala itu? Setelah percakapan itu, akhirnya Bang Muluk mengajak Hayati untuk masuk ke dalam ruangan kerja Zainuddin. Kemudian di dalam Bang Muluk menunjukkan sesuatu kepada Hayati. Hingga akhirnya pertanyaan Hayati pun terjawab semua tatkala melihat sebuah lukisan dirinya terpajang di ruangan kerja Zainuddin. Dan itulah alasan Zainuddin melarang orang untuk masuk ke ruangan tersebut. Lalu di sana Hayati pun langsung tak kuasa menahan kesedihannya setelah mengetahui semuanya. Dia masih ingat akan saya, Bang Muluk. Singkat cerita, Zainuddin menerima surat dari Aziz yang berisi surat gugatan perceraian terhadap Hayati, dan Aziz juga memilih untuk mengakhiri hidupnya. Setelah kepergian Aziz, Hayati pun terlihat hancur dan tak tentu arah hidupnya. Kemudian dirinya pun memberanikan diri mengungkapkan semua kegundahannya selama ini kepada Zainuddin. Dan begitupun Zainuddin terhadap Hayati. Hingga akhirnya Zainuddin dan Hayati pun saling mengutarakan semua kegundahan mereka satu sama lain yang telah sekian lama mereka pendam. Asalkan kau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Di sini bersamamu. Biar saya kau hinakan, biar saya... Sampai berdua kali. Pantang pemuda makan sisa. Hingga akhirnya Zainuddin pun memutuskan untuk memulangkan Hayati ke Padang Panjang. Dengan terpaksa pula Hayati pun harus pulang ke kampung halamannya. Sebelum berangkat, Hayati pun menitipkan surat kepada Bang Muluk untuk disampaikan kepada Zainuddin. Di perjalanan, kapal Panderwich tenggelam, namun sebagian penumpangnya berhasil diselamatkan di rumah sakit wilayah Tuban.
Di sisi lain, surat cinta yang Hayati titipkan kepada Bang Muluk kemudian sampai di tangan Jainuddin. Setelah membaca isi surat dari Hayati, lantas Jainuddin pun bergegas pergi untuk menyusulnya. Di sana, Jainuddin pun terlihat sangat menyesal dengan keputusannya untuk memulangkan Hayati. Jainuddin yang mendengar kabar bahwa kapal yang ditumpangi Hayati tenggelam, lantas Jainuddin pun segera berangkat ke Tuban untuk mencari Hayati. Bacakan. Di rumah sakit, Jainuddin menemukan Hayati yang sedang sekarat. Dan kemudian di akhir pertemuannya, Jainuddin pun membacakan kalimat suci kepada Hayati. Dan setelah itu Hayati pun meninggal dunia. Bang Muluk, teman Jainuddin, mengatakan bahwa Hayati sebenarnya masih mencintai Jainuddin. Terlihat Jainuddin sangat terpukul setelah melihat Hayati menghembuskan napas terakhirnya. Setelah kepergian Hayati, hari-hari Jainuddin pun berangsur-angsur bangkit. Dan kemudian Jainuddin menuliskan kisah cintanya bersama Hayati dan film pun tamat. Oke, itu tadi alur cerita film tenggelamnya kapal Pandarwitch. Gimana guys, sedih, nyesek, atau biasa aja, apa luar biasa? Nah, saya Ekskarta beserta jajaran yang kagak banyak tugas undur diri dulu ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Amigos, Barmios.